Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Allahumma zidna ilma. Alhamdulillah, mengawali majlis kita pada malam yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kasih sayang yang masih Allah hadirkan dalam hidup kita. Kasih sayang Allah yang sebenarnya tidak akan pernah lepas. Karena bagi mereka yang mendurhakai Allah pun, rahmannya Allah itu tetap akan melekat. Kalau bukan karena rahmannya Allah, maka tidak mungkin organ-organ di tubuhnya ini bisa berfungsi dengan baik. Tapi yang kita harapkan tentu tidak hanya rahmannya Allah. Di dalam bacaan Al-Fatihah kita diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, sayang Allah untuk semua makhluk, hatta al-kafir wal-asi, bahkan untuk yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan pun mendapatkan rahmannya Allah. Sayang Allah ke seluruh makhluk. Tapi sayang Allah itu diberikan khusus kepada orang-orang beriman dengan sifatnya Ar-Rahim. Tidak hanya sayang di dunia, tapi juga nanti bermuara sayang ke akhirat. Dan malam ini kita sedang merasakan rahmannya sekaligus juga rahim, karena kita adalah hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqamahkan iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, jamaah maghrib Masjid Nurul Muhsinin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlisun min majalisid dzikri, majlis di antara majlis-majlis zikir yang berebut malaikat ingin hadir pada malam hari ini, berebut malaikat ingin mencatat siapa yang hadir malam ini. Alhamdulillah, Allah kembali takdirkan kita bertemu di majlis mulia ini. Semoga dari awal hingga akhir pertemuan kita membawa keberkahan dalam hidup kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kami biasanya kalau di luar kajian rutin, sebelum mengisi kajian itu bertanya kepada pengurus masjid atau ustadz imamnya apa yang mesti dibahas supaya tak berulang kaji itu. Kadang ustaz sebelumnya membahas masalah ikhlas, masuk awak mengkaji ikhlas, coba lihat ustaz itulah khatam tentang ikhlas. Maka supaya tidak berulang, kami tanya biasanya di luar kajian yang rutin, yang memang membaca satu kitab khusus. Maka imam kita menginformasikan bahwa alhamdulillah masjid kita ustaz hampir setahun sudah membeli tanah, dan tanah itu insya Allah diniatkan untuk wakaf produktif masjid. Maka mungkin bisa kita mengkaji bersama
seputar tentang wakaf itu nanti seperti apa. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin, ada lembaga khusus yang mengurus tentang masalah perwakafan ini, yang bahkan sampai tahap nasional levelnya, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Namun malam ini semoga beberapa menit ke depan menjelang waktu salat Isya masuk, bisa kita mengkaji secara umum tentang wakaf itu sebenarnya apa, kemudian memotivasi kita melakukan ibadah ini. Karena ternyata wakaf ini satu di antara 3 hal yang akan diterima oleh seorang hamba walaupun hamba ini telah meninggalkan dunia. Jadi satu dari 3 hal yang akan terus mentransfer pahala ke dia, di antaranya adalah wakaf itu. Maka apa sebenarnya wakaf? Kita sering diajak mendengar untuk mewakafkan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil pensyariatannya? Jangan-jangan wakaf ini hanya pandai-pandai ustaz-ustaz ini aja. Hanya pandai-pandai lembaga-lembaga fundraising ini aja, untuk memotivasi orang mengeluarkan hartanya agar bersedekah, berwakaf di jalan Allah. Apa betul ada pendalilan secara syariatnya? Maka insya-Allah malam ini akan kita bahas melalui, karena wakaf dan pembahasan fikih lain itu tidak bisa dikarang Bapak Ibu. Bukan berarti kajian lain bisa dikarang. Kalau kajian seperti hadis misalnya, ada teks hadisnya, kita baca syarah ulamanya, penjelasan ulama, itu bisa kita menjelaskan. Tapi kalau kajian fikih itu harus ada kejelasan tentang referensinya, referensi dari mana, supaya kita tidak mengada-ngada soal syariat Islam ini. Maka saya bawa satu kitab judulnya Mawsu'ah Al-Fiqhil Islami wal Qadaya Al-Mu'asirah. Mawsu'ah itu kurang lebih artinya ensiklopedi tentang semua pembahasan fikih di lintas mazhab, dari bab at-tahara sampai bab terakhir dalam urusan fikih. Bahkan tak hanya itu, wal qadaya al-mu'asirah, dan masalah-masalah kontemporer. Ada sekarang ini menghasilkan keturunan tidak melalui hubungan badan. Diambil, mohon maaf, sperma laki-laki suaminya, diambil, mohon maaf, sel telur perempuan istrinya, dikumpulkan dengan satu alat, satu amalia atau suatu tindakan, atas izin Allah melahirkan seorang bayi. Namanya bayi tabung. Bayi tabung. Ada banyak sekali hal-hal baru di dunia ini yang zaman Nabi belum ada, zaman Nabi belum muncul, tetapi harus ada hukum fikihnya apa, hukum taklifnya apa, halalkah, haramkah, makruhkah, mubahkah. Ini namanya wal qadaya al mu'asirah, masalah-masalah kontemporer yang dibahas oleh seorang ulama besar dari Suriah kita mengenalnya. Nama beliau Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, meninggal beberapa tahun yang lalu, mengumpulkan semua pendapat para ulama di kitab-kitab klasik, dimasukkanlah beliau ke dalam kitabnya ini. Berapa banyak kitabnya Ustaz? Bukan satu ini saja. Ini jilid ke-9. Jilid kitabnya kurang lebih ada 13. Jadi kalau Bapak Ibu berencana pula membuat kajian kitab ini, maka kita mengkaji 13 jilid kitab
Yang satu kitabnya kurang lebih halamannya 400 sampai 500 halaman. Jadi agak berat kalau ada Pak Imam nanti menelpon, kan Ustaz kayaknya jamaah kita tertarik mau kajian kitab kemarin. Itu saya pribadi angkat tangan. Tapi paling tidak malam ini kita jadikan ini sebagai referensi untuk memahami secara umum, walaupun mungkin tidak akan terlalu detail penjelasan kita ke furu', hal-hal paling kecil dalam permasalahan wakaf, paling tidak mengenalkan kita bahwa ternyata pandangan syariat Islam, pandangan Al-Quran, As-Sunnah tentang wakaf itu seperti ini. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili mengawali pembahasan beliau tentang wakaf itu dengan pengertiannya. Dan ini merupakan tradisi keilmuan Islam. Sebelum membahas apapun, membahas terkait hukumnya apa, hikmahnya apa, syarat rukunnya apa, mesti dijelaskan dulu makna istilah itu apa. Dan ini merupakan kerangka berpikir yang benar. Di dalam hidup kita seringkali terjadi perdebatan atau perselisihan tentang satu hal hanya karena disebabkan kedua belah pihak tidak membahas tentang definisi hal yang diperselisihkan itu apa. Jadi mendefinisikan, memaknai istilah itu sangat penting, terkhusus dalam kajian-kajian keislaman. Misalnya kita membahas tentang as-siyam, puasa. Bahasa kitanya puasa, bahasa Arabnya as-siyam. Sama yasumu sauman dalam bahasa Arabnya. Apa pengertian sama yasumu sauman ini dalam pandangan bahasa, kemudian pandangan syariatnya penting. Maka al-waqfu, wakaf, dalam pandangan bahasa, wakaf ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Sudah, dan banyak sekali memang bahasa kita ini pada hakikatnya berasal, bersumber dari bahasa Arab. Banyak sekali. Salat misalnya, itu bahasa Arab, Pak. Salam, ucapkan salam, salam bahasa Arab. Ada banyak sekali bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang berasal, bersumber dari bahasa Arab. Termasuk diantaranya wakaf. Dalam bahasa Arab, wakaf ini dari 3 huruf. Wa, qaf, fa. Waqafa. Banyak pengertian waqafa itu, berhenti, diam. Dan di antara pengertian al-waqfu itu at-tahbisu, menahan. Menahan. Jadi wakaf secara tinjauan bahasa pengertiannya adalah menahan. Makanya dalam ilmu tajwid ada kita mengenal wakaf. Mengapa wakaf? Karena kita berhenti di situ, ditahan di situ. Jangan dilanjutkan bacaan. Jadi tidak semua tulisan yang wakaf nanti diartikan mewakafkan uang. Kita kalau pergi ke umrah ke Masjidil Haram, Makkah, Madinah, di pinggir-pinggir jalan banyak tulisan mamnu' al-waqf huna. Pinggir jalan. Apa artinya? Dilarang wakaf di sini. Apa arti dilarang wakaf di situ? Tidak boleh parkir. Kalau parkir di situ kena gharamah, ada dendanya. Berhenti atau menahan wakaf. Dalam tinjauan istilahnya ada banyak sekali pandangan ulama, paling tidak dalam 4 mazhab yang kita kenal. Ada mazhab yang paling tua, mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua diikuti mazhab Imam Malik bin Anas.
Yang ketiga, muridnya Imam Malik, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari sekian banyak mazhab yang kita kenal itu, secara mayoritas ulama mendefinisikan wakaf itu dalam pandangan syariat Islam apa? Kalau dalam tinjauan bahasa, wakaf tadi adalah menahan. Ada sesuatu yang mungkin berjalan, kita tahan, itu sedang mewakaf, kita namanya, sedang diwakafkan, ditahan. Tentu bukan ini yang dimaksud, yang ingin kita maksud dalam kajian kita malam ini, tapi pengertian wakaf dalam tinjauan syariat Islamnya. Apa kata para ulama pengertian wakaf itu? Wa huwa habsu malin yumkinu lintifa'u bih ma'a baqa'i 'ainihi. Wakaf itu adalah menahan harta yumkinu lintifa'u bih, yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Harta itu makna menahannya apa? Ma'a baqa'i 'ainihi, dengan syarat benda itu masih tetap ada, tidak diperjualbelikan. Ada satu tanah ini ditahan. Apa makna ditahan? Tidak diperjualbelikan, tidak berpindah kepemilikan. Kemudian diambil manfaat dari tanah ini dengan berbagai macam model manfaat yang bisa dia berikan. Apalagi biqat'i tasarrufi fi raqabatihi minal waqifi wa ghairihi. Syarat yang kedua, tidak boleh yang memanfaatkannya itu adalah al-waqif, orang yang mewakafkan itu sendiri. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengertian wakaf itu adalah secara umumnya ada satu barang, satu benda, harus jelas bendanya apa. Benda ini kita tahan, dengan nanti kita bahas rukun-rukun wakaf apa, yang kemudian benda ini diambilkan manfaat darinya. Yang mengambil manfaat itu atau yang menikmati manfaat itu bukan si waqif, dan dengan niat taqarruban ilallahi ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil tentang pensyariatan wakaf ini? Apakah ini hanya karang-karangan ulama saja, atau ada dalil dari Al-Qur'annya, ada dalil dari arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya diriwayatkan oleh banyak imam-imam as-sunnah al-jamaah. Kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, rawahul jamaah, diriwayatkan oleh banyak sekali imam. Al-jamaah itu paling tidak 6 imam dalam ilmu hadis meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Apa hadis yang menjadi landasan tentang dalil pensyariatan wakaf ini? Hadithu Ibni Umar. Anna Umar, yang meriwayatkan hadis ini anaknya Abdullah bin Umar. Apa yang dia riwayatkan? Anna Umar asaba ardan min ardi Khaybar. Kata Ibnu Umar, anak dia, ada ayah saya mendapatkan sepetak tanah di Khaybar. Khaybar ini tak jauh dari Madinah. Khaybar. Faqala ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar lam usba malan qattu anfasa indi minhu.
Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, saya alhamdulillah ada harta, ada sepetak tanah di Khaybar ya Rasulullah. Dan dari sekian banyak properti yang saya punya, tanah yang saya miliki," kata Umar, "tak ada yang lebih baik, mungkin dari segi lokasinya strategis, tanahnya subur, pokoknya paling bagus. Dari sekian banyak tanah yang saya punya ya Rasulullah, inilah yang paling bagus, anfas, yang paling baik. Fama ta'muruni," kata Sayyidina Umar, "maka kira-kira apa yang mesti saya lakukan dengan tanahku ini ya Rasulullah?" Coba kita lihat bagaimana indahnya seorang sahabat yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang ingin dia tanya, mengadunya ke siapa, Pak? Mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kedekatan emosional sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanah ya Rasulullah, dan tanah ini yang paling baik sekali. Maka kira-kira apa perintah engkau untuk tanahku ini ya Rasulullah? Faqala, kata Nabi, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau wahai Umar, habbasta aslaha, engkau tahan tanahmu itu. Makna di sini tahan, di sini jangan dijual Umar, kau tahan. Wa tasaddaqta biha, kemudian engkau bersedekah dengan tanah itu. Artinya tanah ini tidak dijual oleh Sayyidina Umar, tapi dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun menyedekahkan atau mewakafkan tanahnya itu. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini, oleh para ulama disimpulkan, inilah wakaf pertama dalam ajaran atau sejarah Islam itu. Ketika Sayyidina Umar, jadi kalau ada yang bertanya kapan kira-kira wakaf ini terjadi pertama kali, Ustadz? Pertama kali terjadi ketika Sayyidina Umar mewakafkan tanahnya yang berada di Khaybar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithu Umar hadza aslun fi masyru'iyyatil waqfi. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, hadis Umar ini menjadi asal, menjadi dalil utama tentang pensyariatan wakaf. Jadi kalau ada yang ragu tentang wakaf ini apakah benar dari syariat Islam, jangan-jangan hanya pandai-pandai ustadz-ustadz ini aja, pandai-pandai lembaga-lembaga wakaf ini saja. Hilangkan keraguan tersebut, karena memang wakaf ini benar adalah di antara syariat Islam. Diambil ayatnya secara umum yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, lan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai satu kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai, kata Allah dalam Al-Quran. Ayat yang umum ini diperincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya inilah hadis Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini tadi. Hadis lain yang mendukung tentang pensyariatan wakaf itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa an thalath." Kalau andai anak Adam meninggal, habislah amalnya, terputus, tak bisa dikerjakan lagi. Rajin salat, meninggal, maka salatnya berhenti. Rajin puasa, meninggal, maka puasanya tak bisa dilakukan lagi. Illa an thalas, kecuali 3 yang akan tetap mentransfer pahala kebaikan kepadanya. Apa itu yang 3? Malin, harta, sedekatin jariyatin, sedekah jariah yang dia infakkan di jalan Allah.
wakaf di antaranya, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dia. Dari 3 yang Nabi katakan akan terus mengalirkan pahala ini, yang pertamanya adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Jadi kalau kita bersedekah, kemudian kita spesifikkan, misalnya datang Sayyidina Uthman bin Affan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, orang muslim kesulitan mencari air bersih. Sulit. Kenapa? Karena sumber air bersih cuma dari satu sumur. Dan satu sumur ini yang punya orang Yahudi. Jadi kalau orang Islam mau mengambil air bersih untuk diminum, dimasak dan seterusnya, mesti membayar mahal kepada orang Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau membeli sumur itu kemudian dia wakafkan di jalan Allah, maka tanpa ragu Sayyidina Uthman bin Affan angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang mau membeli ya Rasulullah. Dibeli oleh Sayyidina Uthman kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini pula ternyata cerdik juga, tak mau dia menjual secara utuh sumurnya ini. Apa makna tak mau menjual secara utuh? Dia bagi satu pekan itu dua bagian antara dia dan Sayyidina Utsman. Beberapa hari dia pemilik sumur itu, di beberapa hari yang lain Sayyidina Utsman yang memiliki sumur itu. Dia tidak menjual seluruhnya. Orang Yahudi ini cerdik, orang Muslim lebih cerdik. Akhirnya ketika sumur ini di tangan orang Yahudi, tak ada orang Muslim yang membeli. Kenapa? Karena mereka mengambil ketika dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya orang Yahudi ini mengalah. Wahai Utsman, silakanlah ambil sumur ini. Silakan engkau beli seutuhnya sumur ini. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang jejak sumur itu masih ada. Namanya Bi'ru Rumah, di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Maka sampai hari kiamat kelak, Sayyidina Utsman bin Affan akan merasakan transferan pahala sedekah jariyahnya ini. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Tidak melihat berapa banyak yang kita berikan, tapi melihat berapa murni hati yang memberikan itu. Kalau melihat banyak, tentu tak semuanya dalam kekuatan kemampuan yang sama. Ada yang kuatnya sekian puluh juta, ada yang kuatnya sekian puluh ribu. Apakah Allah membeda-bedakan? Tidak. Allah melihat nilai mujahadah berjuangnya dalam hal ini bagaimana. Kalau yang sekian puluh juta itu dia keluarkan, sementara saldo di rekeningnya sekian puluh triliun, kemudian yang sekian puluh ribu ini mengeluarkan dan di rekeningnya tak sampai 100 ribu, tentu lebih besar pahala perjuangan orang yang puluhan ribu ini tadi. Jadi sangat dahsyat sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir itu. Dan diantaranya adalah wakaf. Hukum pengertian, hukum dalil pensyariatan, hukum. Hukumnya apa wakaf ini Ustaz? Memang wakaf ini tidak sampai ke tahap al-wujub, wajib, tak sampai. Kalau wajib maka kita yang tak wakaf menjadi berdosa. Kalau wajib, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Yang wajib itu apa Ustaz? Dilakukan dia mendapat pahala, andai kita tinggalkan yu'aqabu, kita dapat iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hukumannya. Tak sampai ke tahap al-wujub. Jumhurul ulama, mayoritas ulama menghukum wakaf ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Pengertian, dalil pensyariatan, hukum yang penting. Yang selanjutnya
arkanul waqfi, rukun-rukun wakaf. Kalau dalam setiap ibadah ada namanya al-arkan, ada namanya asyurut. Ada namanya al-arkan, ada namanya asyurut. Apa bedanya? Kalau rukun itu, ibadah itu baru dia dianggap ada kalau rukun itu ada. Salat kita misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salatnya sah, salatnya tak sah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, andai dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah rukun daripada rukun-rukun salat. Maka wakaf ini apa rukunnya? Qala al-jumhuru lil waqfi arkanun arba'ah. Wakaf itu punya 4 rukun. Yang pertama al-waqif, yang mewakafkan, orang yang mewakafkan. Yang kedua al-mauquf, apa yang diwakafkan, benda yang diwakafkan. Yang ketiga al-mauquf alaih, kepada siapa diwakafkan. Dalam bahasa peraturan wakaf di Indonesia, makna di sini semakna dengan nazir wakaf. Dalam kantor urusan di Kementerian Agama, nazir wakaf. Yang terakhir as-sighah, mesti ada sigatnya, mesti ada serah terimanya. Seperti mana pernikahan, kalau tak ada aku nikahkan engkau akan anakku nama sianu binti sianu dengan mahar sekian tunai. Kalau tak ada sigat itu, maka yang ini masih haram, belum menjadi halal. Tapi kalau sudah ada sirah itu, aku terima nikah si fulanah binti fulan dengan mahar demikian tunai, maka yang awalnya haram menjadi halal karena sigat. Wakaf pun demikian, mesti ada sigatnya, lafaz serah terimanya. Kalau benda ini adalah benda wakaf. Masing-masing dari 4 rukun ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Apa syarat-syarat wakif, orang yang mewakafkan? Apa syarat mauquf, benda yang diwakafkan? Apa syarat al-mauquf alaih, yang menerima wakaf? Dan apa syarat sigat, serah terima wakaf itu? Yang pertama syurutul waqifi, syarat orang yang mewakafkan. Ayyakunal waqifu hurran malikan. Yang pertama, yang mewakafkan ini mesti dia orang merdeka. Malikan, pemilik sah dari barang itu. Ini kalau masalah merdeka budak sekarang tak ada lagi. Zaman perbudakan sudah berakhir. Yang sering terjadi sekarang apa? Malikan, kepemilikan. Ustaz, saya alhamdulillah ada tanah 20 hektar. Silahkan Ustaz bangun pesantren. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren. Ustaz yang menerima bukan senang. 20 hektar untuk pesantren. Baru dibangun pondasi masjid, datang orang lain mengaku dia punya tanah 20 hektar ini. Dan itu adik dari yang memberi kemarin. Rupanya tanah ini tanah sengketa. Tidak jelas siapa kepemilikannya. Itu gimana tuh Ustaz? Sampai pahalanya kalau bapak yang mewakafkan tadi ke kubur dia. Wallahu alam, tersendat transfer sampai ke kubur. Kenapa? Karena tanahnya tanah sengketa. Maka syarat pertama ayyakunal waqifu hurran malikan,
dia mesti orang merdeka. InsyaAllah semua kita sudah merdeka. Malikan, pemilik tanah itu. Fala yasihhu waqful abdi, tak sah wakaf dari seorang budak. Li'annahu la milkalah, karena dia tidak punya hak kepemilikan. Wa la yasihhu waqfu malil ghair, tidak sah wakaf dengan harta orang lain walaupun banyak. Karena sekarang ini adalah keabsahan tanah itu adalah dengan adanya surat. Misalnya kalau andai yang diwakafkan tanah dan keabsahan kepemilikan itu dibuktikan dengan surat, baik itu SKGR lah namanya atau SHM lah namanya, maka mesti ini jelas. Tanah ini, barang ini mesti jelas di bawah kepemilikan wakif atau yang mewakafkan tadi. Ayyakuna aqilan, mesti yang mewakafkan itu aqilan, masih sehat akalnya. Udah tua, udah umur 70 barulah berniat mau berwakaf. Di umur 70 itu pula dia sudah kena, bahasa kerennya Alzheimer. Apa makna Alzheimer itu? Sudah pikun, tak tahu lagi mana WC tempat dia buang air, mana kamar tempat dia tidur. Dah pikun. Maka bagaimana wakaf orang yang seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena akalnya sudah kena. Tidak dalam kondisi yang normal lagi. Ditakutkan dia mewakafkan itu dalam kondisi dia tidak sadar. Ayyakuna aqilan, yang kedua, yang ketiga ayyakuna balighan, dia mesti orang yang sudah baligh. Maka la yasih waqfus sabi, ada anak kecil, anak yatim, meninggal ayahnya, meninggalkan harta puluhan triliun, meninggalkan tanah sekian banyak, maka diambillah tanah tadi, di atas namakan dia ini mewakafkan untuk si fulan. Tak sah. Kenapa? Karena yang anak ini mewarisi harta ayahnya dan dia belum sampai ke tahap baligh, masih anak-anak. Ayyakuna rasyidan ghaira mahjurin alaihi bisafhin aw fanasin aw ghaflatin walau bil waliyyi kasairi tasarrufat al maliyah. Mesti dia ini tahu apa yang dia wakafkan. Jangan-jangan dia memang bukan gila, tapi ada penyakit ayan namanya, mengganggu akal sehatnya, sehingga tak tahu dia mana yang baik, mana yang tak baik. Artinya dia tidak memiliki kemampuan akal yang normal. Kemudian alla yakuna mukrahan. Ini menurut sebagian ulama, orang yang mewakafkan itu mesti mukhtar. Apa makna mukhtar? Atas kesukarelaan dia, tak boleh dipaksakan. Ishtarata asy-Syafi'iyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah fil waqifi ay yakuna mukhtaran. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, Imam Malik, mazhab Al-Hanabilah, Imam Hambali, mensyaratkan wakaf itu mesti orangnya dalam keadaan sukarela, tidak ada yang memaksa dia. Jadi kalau fala yasihul waqfu min mukrahin, tidak sah wakaf dari orang yang terpaksa, di bawah tekanan. Kalau tak diwakafkan, maka tunggulah naik kasus ini nanti. Ini bahaya. Pejabat-pejabat misalnya kan, banyak aset dia. Kalau bapak tak mewakafkan aset bapak di sana, ingat sama kasus yang kemarin, kami bisa naikkan. Akhirnya mau tak mau harus dia wakafkan. Tak sah menurut pendapat 3 mazhab tadi. Masya Allah. Habis waktu kita, Ustaz. Jadi sepertinya kita cukupkan sampai di syarat al-waqif, orang yang mewakafkan. Kita lanjut kalau ada waktu nanti syarat-syarat rukun yang lain. Pada intinya apa? Bahwa yang sudah kita niatkan ini
ada tanah yang alhamdulillah sudah kita beli, kemudian diniatkan untuk wakaf produktif masjid ini, maka itu sangat-sangat baik sekali. Program yang sangat baik sekali. Yang penting untuk kita perhatikan mungkin sigat atau lafaz serah terima wakafnya itu. Jadi jangan dikhususkan tanah ini dikhususkan wakafnya untuk pembangunan fisik masjid misalnya. Itu kalau dikhususkan seperti itu Pak, tak bisa uang dari hasil tanah itu nanti dipergunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena lafaznya kita khususkan untuk pembangunan fisik masjid. Jadi kalau untuk menggaji misalnya operasional masjid kita tak bisa. Kenapa? Karena ini menurut jumhur ulama tak bisa. Karena lafaz yang kita sampaikan di awal tadi bukan peruntukannya untuk itu. Jadi perlu diperhatikan nanti lafaznya. Lafaznya dibuat secara umum saja, sigatnya secara umum, bahwa tanah ini diwakafkan untuk maslahat masjid atau untuk masjid, sehingga hasil yang didapatkan nanti dari tanah itu dengan berbagai macam model produktifnya bisa dimanfaatkan untuk agenda masjid yang mana saja. Untuk renovasi kah, pembangunan fisik masjid kah, operasional bulanan kah, bisa. Karena kita dari awal sudah membuat itu dengan lafaz yang umum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.